yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini di hari Kamis malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan kesehatan di antara banyak orang-orang yang tidak bisa menghadiri acara ini ataupun tidak dapat bahkan untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid, baik di sini ataupun di tempat lainnya, karena berbagai hal. Salah satunya adalah karena ada masalah dalam hal kesehatan. Maka tentunya dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ini seharusnya menjadi satu hal yang selalu kita syukuri dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitupun dengan nikmat-nikmat lainnya yang tentunya kita rasakan hingga saat ini. Yang kalaulah kita ingin tuliskan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walau dikumpulkan lautan menjadi tintanya dalam surat 16, Allah bahkan sampai jelaskan seperti itu. Dan jika dedaunan dijadikan sebagai penanya, maka nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah bisa terhitung, dapat kita balas atau dapat kita hitung, bahkan tidak bisa masuk ke dalam logika manusia betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk yang diciptakan, tidak banyak yang Allah minta, hanya satu, yaitu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepadanya. Karena tidak lain dan tidak bukan sebagaimana kita telah ketahui dan kita pahami bersama, dan mungkin telah dijelaskan oleh berbagai ustaz, bahwa tujuan kehidupan kita ini adalah beribadah. Dan ibadah adalah bentuk syukur yang real, yang seutuhnya, ataupun bentuk syukur yang sebenarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dalam pandangan agama Islam, jika seorang tidak beribadah, maka saat itu dia tidak sedang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jika bersyukur, kata Allah, akan Allah tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Tapi jika kita kufur, dalam artian kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya adabku sangatlah berat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menancapkan tonggak cara hidup dan berkehidupan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang membuat pola hidup yang benar, cara hidup orang-orang yang ingin masuk ke surga, cara hidup orang-orang yang ingin bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat, cara hidup orang-orang yang ingin meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah SAW telah mencontohkan itu. Rasul sudah buat aturan-aturannya, atau Allah telah berikan aturan tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW menjalankannya. Dan itulah pola-pola orang yang ingin hidup di dunianya senang, bahagia, sukses hingga menuju akhirat, hanya dengan mencontoh beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang satu tema yang karena kita juga masih berkaitan dengan Maulid Nabi, tapi bukan lebih ke sana, bukan terhadap maulidnya, tapi satu tema yang saat ini kalau kata para ahli psikologi, manusia atau terutama anak muda
Bahkan orang yang tua mungkin sekalipun ini sedang sakit psikologinya. Kenapa? Karena banyak mengidolakan sesuatu yang tidak seharusnya diidolakan, sehingga membuat mereka terobsesi untuk menjadi seorang tersebut. Apa itu? Yang akan mungkin sedikit disinggung pada hari ini adalah tema idola. Sedikit tentang judul idola. Mungkin kalau kita mendengar kata idola itu suatu hal yang sangat tidak menarik untuk dibahas. Padahal idola adalah merupakan panutan, merupakan salah satu bagian dari contoh bagi orang-orang yang mengidolakan orang tersebut. Nah, maka pengertian ataupun membahas tentang idola ini perlu diperhatikan oleh setiap seorang muslim, baik entah itu dari mulai anak kecil hingga orang dewasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat saya kecil saya selalu orang-orang anak kecil bermimpi bahwa saya suatu saat akan menjadi Superman. Saya suatu saat akan menjadi Power Rangers. Kalau sekarang anak-anak sekarang saya pengen menjadi artis Instagram, atau saya ingin menjadi YouTuber, atau sekarang yang lagi maju artis TikTok. Itu adalah sebuah doktrin psikologi yang muncul dalam diri kita, yang didoktrin oleh lingkungan kita, dan tanpa disadari hal itu menjadi idola yang diidolakan oleh seseorang, baik dari kecil hingga besar hingga dewasa, dan itu mempengaruhi pola hidup dan pola pikirnya. Sehingga kenapa dan apa hubungannya dengan momentum Maulid Nabi saat ini kita membahas tentang makna dari sebuah idola? Karena tadi idola adalah sebuah patokan, sebuah acuan bahwa orang ini hidup untuk mengikuti idolanya. Maka satu-satunya idola yang wajib, bukan mesti dicontoh ataupun dianjurkan dicontoh, tapi wajib dicontoh oleh setiap orang umat muslim, tidak lain dan hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan orang-orang yang mengikuti dan mencontoh kepada beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas tentang idola ini pun berkaitan dengan yang namanya cita-cita dan tujuan hidup. Kalau dalam bab dasar akidah biasanya orang pertama kali harus dipahamkan dengan untuk apa dia hidup, apa cita-citanya, siapa yang dia idolakan. Kenapa mesti dibahas? Karena takutnya seseorang itu dalam merefleksikan keyakinannya atau mengungkapkan keyakinannya melalui pergerakannya, melalui perbuatannya, itu didasari oleh idola yang dia idolakan. Saat ini kita tidak perlu jauh-jauh, mungkin anak dari bapak-bapak ataupun pemuda-pemuda sekarang, atau bahkan mungkin yang sudah tua. Ketika dari kecil, contoh sekarang boleh ditanya kepada hampir setiap anak-anak kecil ingin menjadi apa setelah besar, kemungkinan besar akan menjadi YouTuber, dan itu sudah menjadi penelitian banyak orang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas cita-cita, maka Allah Subhanahu wa taala atau cita-cita itu seluruh manusia hidup di dunia ini cita-citanya hanya satu, ingin mendapatkan kebahagiaan. Kalau di barat diterjemahkan oleh filosofi barat bahwa kebahagiaan itu adalah misalkan dengan terlepas dari belenggu agama, kebahagiaan itu adalah ketika mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kebahagiaan itu adalah ketika bisa mendapatkan seorang yang kita cintai atau wanita yang cantik, mendapatkan harta yang banyak, atau bisa hidup bebas mau yang kita mau. Orang-orang mendefinisikan kebahagiaan itu dengan banyak sekali ragam dan banyak sekali macam. Itu definisi kebahagiaan yang dijabarkan oleh orang-orang. Dan tentunya kita pun yang hadir di sini, saya yang menyampaikan di sini, tentunya hidup kita sama, ingin bahagia.
Tidak ada di dunia ini orang yang tidak ingin hidup bahagia. Bahagia dengan versinya masing-masing. Nah, apa hubungannya dengan idola? Untuk mencapai sebuah kebahagiaan, maka dia perlu mencontoh seseorang, perlu mencontoh atau mengagumi seseorang yang dianggap hidupnya bahagia. Makanya jangan heran sekarang ketika kita melihat orang merubah wajahnya, operasi plastik dan sebagainya, make up sebagainya yang tebal-tebal dan mahal-mahal. Dia bercita-cita bahwa bahagianya adalah dengan mengikuti artis idolanya. Contoh, kalau idola kecantikan saat ini adalah Korea misalkan, atau yang mengidolakan musik, mengidolakan Barat misalkan Amerika dan lain sebagainya. Mereka hidup dengan mengikuti orang yang dianggap bahagia, sehingga apa yang mereka lakukan mereka sesuaikan dengan pola hidup si orang yang diidolakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika membahas tentang sebuah cita-cita bahwa manusia itu ingin bahagia, ingin hidupnya tentram, ingin hidupnya nyaman, ingin hidupnya benar-benar tidak ada yang mengganggu dirinya, tidak ada yang membuat dirinya terpuruk, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan sebuah anjuran atau memberikan sebuah solusi bagi umat manusia dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia atau beruntung orang-orang yang beriman. Maka ciri-ciri pertama orang-orang yang akan bahagia menurut surat Al-Mu'minun pertama adalah beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang orang-orang yang beriman. Pertama syaratnya adalah beriman. Kalau tidak beriman, maka kebahagiaan yang didapatkannya adalah kebahagiaan yang semu. Tidak ada kebahagiaan selain kebahagiaan merasakan manisnya keimanan. Ketika seorang memiliki keimanan, dalam suatu hadis yang kalau dibahas mungkin sedikit panjang, bahwa seorang akan mendapatkan manisnya keimanan, halawatul iman, ketika ada salah 3 ciri. Salah satunya adalah ketika dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, dan lain sebagainya. Seorang yang beriman, ketika dia diuji maka dia akan bersabar, ketika dia diberi maka dia akan bersyukur. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwa orang yang beriman itu bagai 2 pasang sayap, dia tidak akan bisa dipisahkan. Artinya sabar dan syukur seorang beriman itu akan seimbang, sehingga seluruh kehidupannya bahagia. Salah satu syarat yang pertama kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ini, ketika ingin mencapai kebahagiaan adalah beriman. Dan ketentuan syarat-syarat yang lainnya bisa dibaca di surat Al-Mu'minun. Nah, kita kembali lagi kepada tema idola. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kala masa yang benar-benar media ini mengatur segalanya. Media menggiring manusia untuk berpikir, untuk melihat segala sesuatu melalui media tersebut. Di mana orang-orang sekarang bermunculan penyakit-penyakit likes, penyakit-penyakit view, orang-orang yang takut ketika likes-nya berkurang, orang-orang yang takut ketika followers-nya berkurang, orang-orang yang penyakitan seperti ini banyak sekarang bermunculan dengan adanya media sosial. Dan ini menggambarkan idola-idola mereka. Ada ketika suatu konser misalkan ada idolanya datang, mereka nangis menjerit seolah-olah bertemu dengan wow gitu. Itu karena mereka idolakan itu. Nah, maka di momentum Maulud Nabi, di momentum hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, entah terlepas dari perdebatan yang ada, maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, maka selayaknya dan sepatutnya lah kita
mengidolakan Rasulullah SAW, hanya mengidolakan Rasulullah SAW dan para pengikut-pengikutnya yang menjalankan agama beliau. Bukan berarti tidak boleh mencintai ataupun mengambil kebaikan dari orang selain non-muslim ataupun yang lainnya. Tapi idola atau contoh atau panutan atau pola hidup satu-satunya hanya berada pada diri Rasulullah SAW yang perlu diambil oleh seorang muslim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah dalam surat Al-Imran. Jika engkau mencintaiku, kata Allah, jika engkau mencintaiku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Allah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kita mencintai Allah, jika kita ingin cinta kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kalau orang sekarang ngechat enggak dilihat, enggak di-read, ya tanda seru, ya titik 2, itu kan sakit. Nah, menunggu itu kan lama dibalas. Nah, ketika kita ingin Allah langsung membalas doa-doa kita, Allah ingin membalas mentionan kita kalau dalam misalkan media sosial, maka perlu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa caranya? Fattabi'uni, ikutilah aku, atau ikutilah Rasulullah SAW. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka dampak selanjutnya adalah yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita cari di dunia ini selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita tidak berarti ketika tidak sudah tiada. Istri tidak akan berarti ketika sudah tiada. Pangkat kita akan kita tinggalkan ketika sudah tiada. Maka apalagi yang berarti selain dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan salah satunya adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni. Ketika dosa-dosanya diampuni, maka hatinya tidak akan gelisah. Hidupnya akan tenang. Mau orang membicarakan keburukan dia tetap tenang karena dia merasa dirinya berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia ditimpa musibah sebesar apapun, ya, maka dia hatinya akan tetap tenang karena ia yakin bahwa maghfirah Allah dan dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam rangka mencintai Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, maka yang perlu dilakukan adalah dengan mengetahui siapa Rasulullah SAW. Bagaimana mengetahuinya? Melalui sirahnya. Jangan sampai ketika kita ditanya siapa pesepak bola terbaik di dunia, kita pasti menjawab CR7 dan Messi. Tapi ketika ditanya siapakah singa padang pasir, ternyata kita tidak tahu. Ketika kita ditanya kapan perang Badar, kita tidak tahu. Ketika tidak ditanya kapan perang Uhud, kita tidak tahu. Apa hasil perang Uhud? Siapa yang menangkan perang Uhud? Kenapa Rasulullah SAW bisa menang di perang Uhud? Apa itu foto muka dan sebagainya? Ternyata kita tidak tahu. Yang bahkan kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi ketika ditanya kita tidak tahu apapun. Coba kita bandingkan dengan orang-orang yang mencintai drama Korea dan lain sebagainya saat ini. Bahkan fotonya yang kecilnya pun, foto booth yang segede mungkin foto 4x6-nya pun mereka cari, mereka simpan di dompet. Masa kita cinta dengan Rasulullah tapi tidak tahu apapun tentang Rasulullah SAW? Mungkin itulah salah satu bentuk rasa cinta kita. Kita mengidolakan Rasul. Itu yang harus kita bangun dan kita lakukan. Dan itu kita tanamkan kepada mungkin anak-anak, kepada mungkin anak-anak muda dan anak-anak bapak-bapak sekalian, lingkungan lestari. Dan itu pun yang saya tanamkan pada diri saya dan kepada orang-orang mungkin yang saya pernah berbicara, mengobrol di Bandung di sana. Dan saya itu menanyakan langsung. Ketika ditanya siapa penyanyi, siapa ini, mereka tahu. Tapi ketika ditanya sahabat-sahabat Rasul, kisah-kisah Rasul, mereka tidak tahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari bersama-sama kita hidup selalu dalam
kaidah, selalu dalam jalan yang telah Rasulullah SAW, selalu dalam hati kita ada Rasulullah SAW yang kita cintai, yang kita ingin hidup dan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti dari Rasulullah SAW, dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan juga dengan membaca, mengkaji sejarah beliau, ya, menguswah kepada beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini merupakan bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita ingin bersama-sama terus mendalami agama yang telah Rasulullah SAW wariskan kepada kita semua, agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.